Nabi Muhammad kenapa tidak lahir pada bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah bulan yang Allah haramkan, bulan yang bagus. Tapi kenapa Nabi Muhammad lahir di bulan yang tidak ada historinya, tidak ada sejarahnya, tidak ada kejadian-kejadian yang dilalui oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Karena kata ulama, tidak lain tidak bukan Allah ingin menunjukkan kalau Nabi Muhammad bukan mulia karena bulan, tapi bulan yang menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad. Yang namanya kan manusia kan seperti itu biasanya. Lahir di bulan Ramadan, bahagia. Wah, lahirnya bulan Ramadan, anaknya dinamakan Romdoni karena lahirnya bulan Ramadan. Wah, senang kalau lahirnya hari Jumat, meninggalnya hari Jumat. Wah, ini orang baik, meninggalnya hari Jumat. Biasanya manusia seperti itu. Takutnya nanti kalau Nabi Muhammad lahir pada bulan Muharram, akan dikatakan Nabi Muhammad mulia, lahirnya aja bulan Muharram. Tapi sengaja Allah jadikan Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Dicari tahu Rabiul Awal ini ada historinya enggak? Ada ceritanya enggak? Nabi Isa tidak, Nabi Musa tidak, Nabi Nuh tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Adam tidak. Oh, enggak ada ceritanya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan, tapi bulan yang tidak ada ceritanya, tidak ada kisahnya, tidak ada sejarahnya, menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak dilahirkan hari Jumat, padahal Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu kepada semua hari. Kata ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak lahir hari Jumat atau hari Sabtu? Ada historinya. Orang Yahudi mengagungkan hari tersebut. Atau hari Minggu, hari Ahad. Orang Nasrani menganggap hari Ahad adalah hari mulia bagi mereka. Kenapa harus hari Senin? Hari Senin tidak ada kejadian apapun sebelum Rasulullah lahir. Karena Allah tidak mau Nabi Muhammad mulia karena hari, tapi hari yang tidak ada sejarahnya menjadi mulia karena di hari tersebut dilahirkan Nabi besar Muhammad. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaga puasa hari Senin. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa berpuasa pada hari Senin? Kenapa tidak hari Selasa? Kenapa tidak hari Sabtu? Kenapa tidak hari Jumat? Kenapa tidak hari Minggu? Kenapa kau harus puasa hari Senin? Jawaban Nabi Muhammad singkat, kata Rasulullah, "Dzaka yaumu wulidtu fihi." Pada hari itu saya dilahirkan. Maka Nabi Muhammad memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita pun memperingati, karena Nabi Muhammad memperingati. Jangankan kelahiran Nabi Muhammad, pernah suatu waktu Nabi Muhammad melihat orang Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian puasa di 10 Muharram? Dijawab sama mereka, katanya, "Dzaka yaum najjallahu fihi Musa." Pada 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa ini adalah utusan Allah yang termasuk ulul azmi. Nabi yang apa? Nabi yang mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh banyaknya nabi. Jadi ulul azmi itu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Di antara yang mulia dari mereka adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi dari semenjak kecil perjuangannya berat. Bahkan ketika ibunya sedang hamil Nabi Musa, di dalam riwayat dikatakan bahwa sudah mendapatkan ilham dari Allah, perintah, nanti kalau bayi kamu lahir taruh di kotak. Taruh di kotak. Terus bukan hanya taruh di kotak aja udah serem. Ya, bukan hanya taruh di kotak, tapi letakkan di sungai. Kemudian dipesani, wala takhafi, jangan takut, nggak boleh rasa takut. Ini ibu-ibu lagi hamil bahagia, senang, ya Allah saya bakalan punya anak.
Tapi bayangkan ketika ingin punya anak, malah disuruh ditaruh di kotak, kemudian diletakkan di sungai. Kira-kira perjuangan ibunya Nabi Musa besar atau tidak? Besar. Kemudian disuruh jangan takut. Kira-kira kalau misalnya kita ini, anak kita di tempat lain, kita takut ya? Kalau di sekolah saja mungkin ada liburan, pergi kemana anak kita, 5 menit sekali kita tanya, gimana kabar anak saya, apa kabar anak saya. Bayangkan ini diletakkan di dalam satu kotak, kemudian diletakkan di sungai. Kemudian dapat perintah dari Allah, la takhafi, jangan takut. Oke, saya nggak takut. Wala tahzani. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk jangan sedih. Jangan sedih. Setelah jangan takut, jangan sedih. Bagaimana kira-kira kalau posisi ibunya Nabi Musa adalah posisi kita? Kata ulama, Rasulullah SAW di dalam hadis menceritakan bahwa karena betul si ibu daripada Nabi Allah Musa ini betul-betul mengikuti perintah Allah, beliau menyusui dengan susu kanannya kepada Nabi Musa, kemudian diletakkan di dalam kotak, kemudian diletakkan di dalam sungai. Belum sempat Nabi Musa minum lagi, kecuali ibundanya yang memberikan susu di susu kirinya. Karena yakinnya kepada Allah, Nabi Musa diletakkan di sungai, kemudian diambil oleh Fir'aun, kemudian disusui, tidak ada yang mau Nabi Musa, sehingga dicari dari Bani Israil, ternyata ibunya lagi. Jadi pagi hari nyusu, sore hari sudah nyusu lagi sama ibunya. Inna radduka ilaik, sesungguhnya kami akan kembalikan ibu kamu, anak kamu ini kepada kamu, karena berkat sabarnya ibu Nabi Musa alaihissalam. Begitulah yang Allah pesankan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah firmankan,